Selamat siang teman-teman Living Stones. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pelajaran pada siang hari ini, Minggu 14 November. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan sekali lagi. Bapa, Engkau berkati saat ketika kami mempelajari 2 Samuel 23, kami berdoa untuk 7 ayat yang akan kami dalami ini, biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua, dan sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bicara saat ini mengenai kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Seharusnya kita belajar keseluruhan pasal ini, tapi terlalu panjang dan saya tidak ingin melewatkan bagian-bagian yang penting yang menarik di dalam 7 ayat ini, sehingga saya memohon kepada leaders untuk dibagi dua, karena ketika nanti kita berbicara mengenai orang-orang yang di sekitar Daud, kita juga akan melihat teladan kepemimpinan dari mereka saja. Beberapa bulan ini kita selalu melihat dari teladan Samuel, teladan Daud, ketidakteladanan Saul, dan tapi kita perlu juga melihat mengenai perwira-perwira Daud yang Tuhan pakai untuk membuat Daud menjadi seorang yang sangat berhasil. Mari kita lihat ke-7 ayat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Inilah perkataan oracle Daud yang terakhir. Ada orang yang mengatakan ini bukan sungguh-sungguh yang terakhir, tetapi ini adalah bagian yang indah, puisi lagu yang terakhir yang ditulis oleh Daud sebelum dia meninggal. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa 7 ayat ini adalah warisan dari Daud. Daud memiliki banyak warisan tentu saja kepada anak-anaknya. Kepada Salomo ada warisan pekerjaan besar yang dia berikan untuk membangun bait Allah. Ada warisan-warisan masalah juga yang diberikan oleh Daud kepada anak-anaknya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang ditulis oleh Daud ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang kemudian berharga bagi bangsa Israel. Berbicara mengenai warisan, kita tahu bahwa Bill dan Melinda Gates bercerai beberapa waktu yang lalu, dan Melinda menjadi seorang wanita yang amat sangat kaya karena jatah dia, bagian dia. Nah, saya baru membaca artikel tentang apa yang akan diterima oleh ketiga anak dari Bill dan Melinda Gates. Oke, ada yang mau menebak berapa yang akan mereka dapatkan? Kekayaan dari Bill Gates adalah 130 billion dollar, 130 billion dollar. That's a lot of money. 130 billion dollar. Melinda sudah mendapatkan banyak bagian dari situ. Tetapi saya baru membaca artikel bahwa Bill Gates akan memberikan kepada masing-masing anaknya 10 juta dolar. Oke, 10 juta dolar. Jadi 30 juta dari 130 billion dollar, miliar dolar yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Saya tak berpikir buat saya 10 juta dolar, wow, nggak usah 10 juta dolar. 1 juta dolar juga masih luar biasa. Tetapi mari kita melihat dari perspektif anak-anak ini dan dari perspektif kekayaan Bill Gates. Kalau Anda, saya tidak mau repot-repot, jadi saya hilangkan 3 nol di belakangnya. Dari 130 billion, jadi kita hilangkan 3 nol, jadi 130 million. Oke, 130 juta dolar. Dan kalau 10 juta dolar itu dihilangkan,
maka anak-anaknya masing-masing hanya akan mendapatkan $10.000. $10.000. $10.000 dari $130 juta yang mereka. Ini hanya untuk menolong Anda membuat ini menjadi menaruh dalam perspektif. $10 juta kelihatannya besar. Well, besar memang, tetapi bagi anak-anak ini, ketika mereka melihat berapa banyak. Nah, Bill Gates memiliki alasan bahwa it's not a good idea untuk memberikan mereka uang dalam jumlah yang besar, mengingat bahwa Bill membangun usahanya dari nol. Sehingga dia ingin anak-anaknya pun juga berusaha dengan mereka. Well, Melinda dengan pengacara-pengacara divorce-nya sedang berusaha untuk memberikan yang lebih kepada ketiga anaknya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Bill bahkan lebih memilih untuk memberikan dananya kepada non-profit organization, kepada charity yang dia pikir lebih layak menerima daripada anak-anaknya. Ini luar biasa menarik ketika kita melihat perspektif orang-orang seperti ini. Nah, berbicara mengenai warisan Anda sebagai seorang pemimpin, saya yakin Anda sedang menyiapkan warisan untuk anak-anak Anda dan Anda yang menerima warisan dari orang tua. Tetapi pertanyaannya adalah legacy apa? Warisan apa yang Anda akan berikan kepada anak-anak, kepada pelayanan yang kita miliki. Kita tahu kita menikmati gedung gereja yang indah tersebut karena ada warisan, legacy yang ditinggalkan oleh Oliver Price pada waktu itu, oleh Metro Crest Bible Church, dan ini adalah satu legacy warisan, dan saya ingin berbicara warisan yang seperti ini, warisan yang ditinggalkan, dan ketujuh ayat ini akan menolong kita memahami 5 hal, ini bukan 3 poin khotbah yang saya biasanya berikan, tapi saya melihat di dalam ini ada 5 hal yang akan dapat menolong kita untuk berpikir sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang hidupnya dituntun oleh kekuatan Allah. Ketika kita suatu saat dipanggil oleh Tuhan, kita ingin supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, penerus-penerus kita akan melihat bahwa Peter Masari adalah seorang pemimpin yang hidupnya dituntun oleh kekuatan Allah. Yang kedua, kita akan melihat bahwa kita suatu saat nanti akan diingat sebagai pemimpin yang perkataannya didasari oleh firman Allah. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa suatu saat nanti ketika kita sudah bersama dengan Tuhan di surga, kita akan dikenang sebagai pemimpin yang keluarganya dilindungi oleh perjanjian Allah. Dan yang keempat, pemimpin yang kepemimpinannya, redundant kelihatannya, dibimbing oleh hikmat dari Allah. Dan yang terakhir, kita akan melihat pemimpin yang keberhasilannya dianugerahkan oleh kebaikan Allah. Jadi kita lihat hidup, perkataan, keluarga, kepemimpinan, dan keberhasilan dituntun, didasari, dilindungi, dibimbing, dianugerahkannya seperti pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita akan melihat juga mengenai kekuatan Allah, firman Allah, perjanjian Allah, hikmat Allah, dan kebaikan Allah. Dan semuanya ini ada di dalam nats yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, kita akan melihat mengenai pemimpin yang hidupnya dituntun oleh kekuatan dari Allah. Nah, kita akan melihat deskripsi mengenai Daud yang diberikan oleh Daud di sini. Dikatakan tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disenangi. Jadi yang pertama kita lihat dia adalah anak dari Isai. Kedua dikatakan dia adalah orang yang diangkat tinggi. Ketiga kita melihat bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Allah, Yakub. Dan yang keempat dia adalah pemazmur, penulis lagu yang disenangi di Israel. Ini adalah penjelasan yang Daud berikan mengenai dirinya. Sekilas kita akan melihat kok sampai paling kurang 4 hal yang diberikan oleh Daud tentang dirinya. Bukankah itu suatu hal yang menyombongkan diri? Tapi saya tidak melihat ada kesombongan sedikit pun yang ada di dalam pernyataan Daud ini. Tetapi saya melihat bahwa sesungguhnya yang ada adalah kerendahan hati yang jelas ditunjukkan dalam perkataannya ini. Digambarkan dengan bagaimana dia menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Isai, Jesse. Dia adalah anak dari Isai. Ini untuk menolong pembaca, menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, mengingat siapa Daud pada waktu itu. Keluarga, datang dari keluarga penggembala. Masih ingat ketika kita belajar kitab 1 Samuel dan kita mengingat bahwa Daud bukan orang yang diperhitungkan. Dia adalah yang terakhir, the last
the last but not the least, but the last and the least sebenarnya di dalam perhitungan orang-orang dan di dalam perhitungan Samuel yang mengurapi dia pada waktu itu, tetapi dia menyadari bahwa dari penggembalaannya lah Tuhan mengangkat dia tinggi. Sungguh seorang yang masih sangat muda dan diangkat menjadi pertama pendamping dari Saul dan kemudian menjadi orang yang paling berkuasa di Israel berhasil, dan juga dikatakan bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Allah Yakub. Nah, kita akan melihat kata diurapi Allah Yakub. Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa ada dua hal kepada kita yang dijelaskan oleh kata ini, Allah Yakub, diurapi oleh Allah Yakub. Nanti kita akan melihat bahwa ini adalah bagian dari Messianic Psalm, Mazmur Mesianis. Tapi mari kita lihat dulu kenapa Daud menggunakan kata atau nama Yakub di sini. Yang pertama, Yakub adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah bangsa dari keturunannya. Dan Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memerintah bangsa tersebut beserta dengan keturunannya. Saya ulangi sekali lagi, betapa penting bagi kita untuk melihat alasan Daud menggunakan kalimat ini, orang yang diurapi oleh Allah Yakub, orang yang diurapi Allah Yakub. Yang pertama, Yakub adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah bangsa dari keturunannya, dan Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memerintah bangsa tersebut beserta dengan keturunannya, keturunan Daud. Dan kalau kita melihat dua orang ini adalah dua orang yang berdosa luar biasa. Yakub pembohong, dia menipu ayahnya sendiri, dan Daud adalah orang yang bukan saja pernah melakukan perzinahan, tetapi juga melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Tetapi kita lihat bahwa dua orang ini adalah orang yang diurapi oleh Allah dan Allah Yakub. Dan juga dikatakan dia adalah seorang pemazmur, penulis lagu. Ada yang mengatakan dalam bahasa Ibrani juga dia adalah seorang penyanyi yang disenangi oleh orang-orang Israel. Menarik sekali ketika saya mempelajari bagian ini, kata lagu, song, di dalam bahasa Ibrani, kalau dibentuk di dalam bentuk plural, songs, memiliki arti kekuatan, strength. So, songs dapat juga memiliki arti strength, kekuatan. Itu sebabnya saya katakan hidupnya dituntun oleh kekuatan Allah, karena Anda yang melihat kitab-kitab Mazmur dan melihat nyanyian, lagu-lagu yang ditulis oleh Daud, ada banyak lagu, dan lagu-lagu itu seringkali menunjukkan bagaimana Daud mengandalkan kekuatan dari Allah, mengandalkan kekuatan dari Allah. Menarik juga ketika saya belajar dari seorang penafsir Perjanjian Lama yang mengatakan strength, kekuatan, kalau dibentuk dalam bentuk plural di dalam bahasa Ibrani, artinya majesty. Song menjadi songs adalah strength, strength menjadi strengths adalah majesty di dalam bahasa aslinya. Menarik sekali kalau kita melihat apa yang menjadi kekuatan dari bahasa Ibrani pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang hidupnya dituntun oleh kekuatan dari Allah. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang perkataannya didasari oleh firman Allah. Perhatikan dua ayat ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya ingin mengajak Anda memperhatikan bahwa Daud beberapa kali menggunakan kata firman Allah di dalam beberapa bentuk. Oke? Yang pertama dia mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Dia mengklaim otoritas di sini, bahwa ucapan yang dia sampaikan bukan hanya perkataan dari mulut seorang raja, tetapi keluar dari mulutnya dia adalah orang yang dipakai oleh Roh Tuhan. Lalu kemudian dikatakan firman-Nya ada di lidahku, berbicara mengenai kemurnian dari perkataannya yang didasari oleh firman Allah. Dan yang ketiga dia berkata Allah Israel berfirman. Lalu kemudian yang keempat kita melihat juga gunung batu Israel berkata kepadaku. Empat kali di dalam kedua ayat ini Daud menjelaskan bahwa yang keluar dari mulutnya, perkataan yang diucapkannya bukanlah perkataan Daud semata,
tetapi berasal dari Roh Tuhan. Saya teringat akan 2 Petrus 1 ayat 20-21 ketika Petrus berkata mengenai pengilhaman, inspiration of the Word of God, of the Bible. Dia mengatakan seperti ini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan kita lihat di sini Daud pun mengklaim, menyatakan bahwa yang mendasari perkataannya adalah Roh Tuhan. Dan kemudian dia berbicara bahwa firman-Nya ada di lidahku. Dengan kata lain dia berkata yang diucapkannya, yang keluar dari bibirnya adalah firman dari Tuhan. Menunjukkan bahwa Daud bukan saja seorang raja, tetapi dia adalah juga seorang nabi. Dikatakan juga kemudian di dalam ayat ketiga, Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku. Luar biasa kalau kita melihat penekanan demi penekanan yang dibuat oleh Daud dengan mengatakan bahwa thus saith the Lord. Demikianlah firman Allah yang sudah dikatakan. Nah, tadi kita melihat bahwa Daud adalah seorang raja dan karena dia mengklaim bahwa firman Tuhan juga keluar dari mulutnya, menyatakan bahwa Daud bukan saja seorang raja, tetapi dia juga seorang nabi. Beberapa kali, 1-2 kali dalam kehidupannya, Daud juga menunjukkan fungsinya sebagai seorang imam. Raja, nabi, dan imam. Dan kalau Anda melihat bahwa di dalam Alkitab hanya Daud dan seorang pribadi lain yang memiliki fungsi, ketiga fungsi ini, fungsi raja, fungsi nabi, dan fungsi seorang imam. Tidak ada yang lain yang memiliki seperti ini. Samuel adalah seorang nabi dan seperti raja pada waktu itu, tetapi hanya Daud yang memiliki fungsi, ketiga fungsi ini, dan pribadi lain di dalam perjanjian baru yang juga memiliki peranan sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah nabi, Yesus adalah raja, dan Yesus adalah imam besar. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita katakan bahwa Daud adalah tipologi dari Yesus. Daud, raja, imam, dan nabi. Yesus, raja, imam, dan nabi. Dan oleh sebab itu kita melihat bahwa Daud adalah tipologi dan kita melihat bahwa kepemimpinannya, perkataan-perkataan dari seorang pemimpin yang bernama Daud ini didasari oleh firman Allah. Ya, kewajiban ketiga yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang kita layani adalah pemimpin yang keluarganya dilindungi oleh perjanjian dari Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Saya sangat meyakini bahwa Daud pada saat menulis ini sedang merujuk kepada percakapan dia, ucapan yang diberikan oleh Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel 7, dan khususnya di dalam ayat yang ke-16. Allah berjanji kepada dia, ceritanya pada waktu Daud ingin membangun bait Allah. Dia berkata kepada Nathan, Nabi Nathan, aku ingin membangun bait Allah setelah aku selesai mendirikan istana bagiku. Dan Nathan berkata, okay, go ahead, do as you wish. Tapi kemudian malam hari itu Nathan mendapatkan firman dari Tuhan. Berkatalah kepada Daud, singkat cerita, bukan engkau yang akan mendirikan, tetapi salah satu dari anakmu yang akan meneruskan. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini oleh Tuhan kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan. Daud mendengar ini baru satu kali, tetapi Daud memiliki keyakinan yang penuh akan janji Allah bagi keluarganya. Dia menggunakan kata perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa Daud adalah raja kedua bagi bangsa Israel.
Daud belum pernah melihat suksesi kepemimpinan dari seorang raja kepada anaknya. Yonatan gagal, tidak berhasil menjadi raja menggantikan Saul. Dan kemudian Daud yang menjadi raja, dia sendiri belum tahu siapa dari sekian banyak anaknya yang akan menjadi raja. Tapi kita tahu bahwa karena hubungannya yang begitu erat dengan Tuhan, karena perkataannya yang didasari oleh firman Tuhan, karena kehidupannya yang dituntun oleh Tuhan, Daud meyakini bahwa perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada dia adalah perjanjian yang kekal yang diberikan oleh Daud. Anda harus tahu bahwa pada saat ini ketika dia berbicara juga mengenai keselamatanku dalam ayat yang bagian B ayat 5, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Dua hal di sini yang kita lihat. Daud memang berbicara mengenai keselamatan yang Allah berikan ketika dia maju berperang. Keselamatan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Keselamatan ketika dia berada di tengah-tengah orang Filistin. Bahkan keselamatan ketika anaknya Absalom mencoba untuk melakukan kudeta terhadap dirinya yang adalah ayah dari Absalom. Tetapi di sini tidak salah juga kalau kita menafsirkannya dan mengaplikasikannya bahwa Daud, firman Tuhan sedang berbicara mengenai janji akan keselamatan yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daud juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah berasal dari Allah ketika dia katakan, bukankah dia yang menumbuhkannya. Daud sungguh-sungguh meyakini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keturunannya akan dilindungi oleh perjanjian yang kekal dari Allah. Ketika saya berbicara mengenai bagian ini kepada Anda, ketika saya menyiapkan bagian ini, saya juga sedang berbicara kepada diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Anda tahu bahwa memiliki 5 anak adalah satu hal yang besar sekali, dan saya seringkali khawatir bagaimana dengan anak-anak saya nanti, bagaimana dengan Michelle, Maureen, Marian, Miracle, dan Micah suatu saat nanti. Dan ketika saya mengingat bahwa 10 Desember nanti, 1 bulan dari sekarang, Maureen akan lulus dari pre-med school di UMT. Terima kasih untuk doa-doa Anda, dan dia lulus dengan cum laude. Kita mengucap syukur sekali, dan saya yakin bahwa tangan Tuhan ada pada dirinya. Michelle Mei tahun depan akan lulus, dan saya yakin juga Tuhan menyertai anak-anak saya, dan saya tidak memiliki kekhawatiran karena ada perjanjian yang kekal yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat yang kita lihat, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dapat memberikan warisan kepada pengikut kita, pelayan-pelayan kita, kepada anak-anak kita adalah ketika kepemimpinan kita dibimbing oleh hikmat dan terang dari Allah. Ayat 3 dan ayat 4 kembali saya akan mengatakan kepada Anda bahwa Daud berkata seperti ini, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang cerah tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Daud bukan sedang membanggakan, menyombongkan diri, tapi saya yakin bahwa dia sedang berbicara mengenai dirinya sendiri, bagaimana Tuhan menuntun dia di dalam kepemimpinannya. Masih ingat ketika dia ada di Nob, masih ingat ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia bertanya kepada Allah apakah orang-orang di sana akan menyerahkan dia, dan Daud selalu bertanya kepada Allah, dan Allah memberikan hikmat kepada Daud. Berkali-kali kita melihat bahwa dia luput dari musuh-musuhnya hanya karena dia adalah seorang yang memerintah manusia dengan adil. Masih ingat juga bahwa suatu saat ketika 600 orang pengikutnya menyerang, berperang, dan kemudian 200 menjaga barang-barang, dan yang 400 setelah mereka mendapat jarahan, mereka berkata, udahlah dibagi dengan 400 saja, 200 ini kan nggak ikut berperang. Tapi Daud berkata, tidak, 200 itu adalah bagian dari kita dan semuanya dibagi dengan adil. Daud adalah seorang yang memerintah dengan adil, dan dia adalah seorang yang memerintah dengan takut akan Allah. Buktinya apa? Dia memerintah dengan takut akan Allah.
Buktinya adalah ketika Absalom mencoba untuk melakukan kudeta kepada dia dan berhasil untuk beberapa waktu. Saya pernah berkhotbah mengenai bagian ini, saya mengatakan Daud dapat saja dengan panglima-panglimanya yang luar biasa menaklukkan, mengalahkan Absalom, tetapi dia memilih untuk meminta hikmat dari Tuhan dan memerintah dengan takut akan Allah. Dia pernah dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka dia, tetapi dia takut akan Tuhan. Ayat 4 mengatakan ia bersinar seperti fajar di waktu pagi-pagi yang tidak berawan. Jakarta dan Bandung sedang hujan terus saat ini, dan Bandung setiap hari hujan, 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 dan hujan. Saya tinggal sedikit di atas bukit, dan di nun jauh di sana saya dapat melihat bukit-bukit yang lain di daerah Jawa Barat, dan pada waktu cerah saya dapat melihat indahnya bukit-bukit tersebut, dan terang dari cahaya matahari akan bersinar dengan luar biasa indah ketika tidak ada mendung, bahkan tidak ada awan, dan pagi hari enak sekali. Saya kamarnya ada di atas dan keluar ada teras dan dapat melihat, menikmati indahnya cahaya matahari, terang, bersinar seperti fajar di waktu pagi yang dijelaskan oleh Daud di sini. Seorang penafsir Alkitab meyakini bahwa kata bersinar yang digunakan oleh Daud di dalam ayat 4 ini kemudian juga menjadi rujukan Yesus ketika dia berbicara kepada banyak orang tentang siapa diri Yesus itu. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Penafsir Alkitab ini menghubungkan antara apa yang Yesus katakan dengan apa yang Daud nyatakan di dalam bagian ini. Dan di dalam juga Anda dapat melihat Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Yang keempat kita lihat pemimpin yang kepemimpinannya dibimbing oleh hikmat dan terang dari Allah. Yang kelima, kita melihat bahwa warisan seorang pemimpin yang dapat Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah keberhasilan yang dianugerahkan oleh kebaikan Allah. Ayat 6 mengatakan, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan, berbicara mengenai sulitnya untuk menangani orang-orang seperti ini. Orang-orang yang pernah dihadapi oleh Daud. Tapi kemudian Daud berkata, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Itu sebabnya saya katakan bahwa walaupun ada masalah, ada tantangan, ada musuh yang berat seperti apapun di dalam bagian 7 bagian B, Daud berkata, mereka dapat ditangani dengan besi, dengan gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Saya menafsirkan bagian ini berbicara mengenai keberhasilan Daud dalam menangani tantangan-tantangan yang ada di dalam kepemimpinannya, dan dia menyadari bahwa semuanya ini hanya oleh anugerah dari Tuhan saja. Pemimpin yang meyakini bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia capai, segala sesuatu yang dia sudah lakukan merupakan kebaikan, kemurahan, dan anugerah kebaikan Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada sebuah buku yang berbicara mengenai The Unwanted Boy. The Unwanted Boy berbicara mengenai seorang anak yang bernama Ben. Benny, nama kecilnya adalah seorang anak yang lahir dari ibu yang adalah seorang imigran yang ditinggalkan oleh kekasihnya, seorang dokter desa pada waktu itu. Mamanya menjadi seorang single mom, dan Benny, Anda tahu bahwa ini adalah tahun 1800-an. Sekarang single mom dengan anak yang dibesarkan sudah menjadi hal yang lumrah di Amerika Serikat. Tetapi pada waktu tahun 1800-an ini adalah a big no-no pada waktu itu. Sehingga Benny malu sekali dengan statusnya. Anak-anak lain punya ayah, Benny tidak punya ayah. Bahkan mamanya masih hidup sebagai seorang pelacur. Sehingga orang-orang di kotanya tahu siapa Benny, anak dari seorang pelacur. Dan kemudian dia masih tetap pergi ke gereja. Tapi ketika dia pergi ke gereja, dia duduk di bangku paling belakang. Dan Benny selalu keluar sebelum doa berkat diucapkan. Benny selalu menghindar bertemu dengan orang karena semua orang tahu siapa. Benny nggak pernah mau bertemu dengan pendetanya. Suatu saat ketika dia mencoba untuk melarikan diri keluar dari gereja sebelum
doa penutup. Rupanya banyak orang juga yang keluar sebelum doa penutup sehingga dia macet, dia nggak bisa keluar dan dia tidak sadar bahwa pendeta sedang menjabat tangan semua orang dan pendeta melihat dia dan pendetanya berkata seperti ini, you must be the child of, dia lupa siapa papanya. Dan kemudian pendetanya mengulangi lagi, you must be the child of, dia lupa ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, dan Benny ada di situ dan dia malu sekali karena dia berpikir bahwa pendetanya sedang mencoba mempermalukan dia, tetapi kemudian pendetanya mengingat siapa ia dan berkata, now I recognize you. You are a child of God. Kamu adalah anak dari Allah. Dan dia berkata kepada Benny, you go out there and claim your rightful inheritance. Pergilah dan kemudian klaim warisan yang menjadi hakmu. Well, singkat cerita, beberapa bulan kemudian, mamanya Benny karena tidak mampu untuk mengasuh dia, kemudian menaruh dia di panti asuhan. Tetapi kemudian dia dipertemukan kembali dengan ayahnya yang adalah seorang dokter di desa tersebut, dan Benny kemudian bekerja keras dan dia masih teringat-ingat, dan dia motivasi yang diberikan oleh pendeta dari gereja baptis tersebut selalu menjadi turning point di dalam kehidupannya. Well, mari kita maju beberapa puluh tahun kemudian ketika Benny kemudian beristirahat di pedesaan tempat dia dibesarkan dulu di negara bagian Tennessee. Dia makan di sebuah restoran dan kemudian dia bertemu dengan seorang dosen dari sebuah seminari yang bernama Dr. Fred Craddock, Professor of Preaching dari Chandler School of Theology di Atlanta. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Dr. Craddock berkata kepada Benny yang sudah lanjut usia bahwa tugas dia adalah mengajar anak-anak muda how to preach, mengajar mereka bagaimana berkhotbah. Benny yang sudah tua tersebut kemudian tersenyum dengan lebar berkata kepada dosen ini, dia berkata, ada seorang pendeta di kota kecil itu yang memberikan inspirasi kepada saya, seorang unwanted boy, pada hari Minggu ketika dia selesai berkhotbah. Dan kemudian Benny berkata kepada dosen ini, you tell your preacher boys that they can change lives by helping folks believe that the best things about their future. Believe the best things about future. Hey, pergi kepada mahasiswa-mahasiswa seminarimu dan katakan kepada mereka bahwa mereka dapat mengubah kehidupan orang-orang dengan menolong orang lain, bahwa ada masa depan yang luar biasa indah bagi mereka karena saya pernah mengalaminya. Well, Benny keluar dari restoran tersebut. Dr. Craddock masih penasaran dan bertanya kepada pelayan di restoran tersebut, siapa sih orang tua itu? Dan kemudian pelayannya berkata, siapa yang nggak kenal orang tersebut? Dia adalah seorang legenda di sini. Namanya adalah Ben Hooper, seorang pengacara yang sangat terkenal di negara bagian Tennessee, dan dia adalah gubernur Tennessee yang terpilih 2 kali. The unwanted boy yang tidak memiliki warisan apa-apa, tetapi mendapatkan warisan yang luar biasa dari seorang pengkhotbah dari gereja kecil yang berkata kepada dia, you child of God, go claim your rightful inheritance. Warisan apa yang akan Anda berikan kepada anak-anak Anda? Apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Apakah sekedar rumah, mobil, deposito, savings, atau apapun? Saya yakin Anda sedang menyiapkan itu untuk mereka, tetapi satu hal yang saya yakin pasti, kehidupan Anda, perkataan Anda, kepemimpinan Anda, keluarga Anda, dan yang terakhir, keberhasilan Anda. Apakah Anda mau pakai untuk tunjukkan kepada anak-anak Anda bahwa semuanya ini merupakan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Warisan seorang pemimpin adalah pemimpin yang hidupnya dituntun oleh kekuatan dari Allah. Warisan seorang pemimpin adalah pemimpin yang perkataannya didasari oleh firman Allah. Warisan seorang pemimpin adalah pemimpin yang keluarganya dilindungi oleh perjanjian Allah, yang kepemimpinannya dibimbing oleh hikmat Allah,
dan yang keberhasilannya disadari sebagai anugerah kebaikan Allah. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian, dan kiranya pelajaran ini menjadi berkat buat kita semua, seperti saya sudah diberkati dengan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.